Shalom, shalom. Ya, tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, ulang tahun gereja tinggal beberapa hari saja, nanti hari Kamis ya Saudara. Gereja ini sudah 35 tahun Tuhan membuka dan memulai pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Melewati berbagai banyak musim yang kita lalui, tapi kita tetap melihat tangan Tuhan ada atas gereja ini. Amin. Dia gembala yang baik, dia gembala agung yang menggembalakan kita semuanya. Visi demi visi Tuhan berikan buat gereja ini. Supaya kita dituntun, kita punya arah, kita punya tujuan. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu digenapi buat setiap kita. Hari ini bersama-sama kita memiliki tema ya untuk ulang tahun gereja kita. Kita sedang masuk di musim yang baru. Dan hari ini kita belajar bersama dengan keluarga memasuki musim yang baru. Betapa pentingnya saudaraku untuk kita mempersiapkan keluarga saudara ya. Kita nggak bisa memasuki musim yang baru secara pribadi. Abraham dipanggil oleh Tuhan bukan secara pribadi, tapi Abraham dipanggil oleh Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan berkata, Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan memperoleh berkat. Maka berkat itu turun-temurun saudaraku dari generasi kepada generasi, kepada Ishak, kepada Yakub. Dan juga kepada kita semuanya saudaraku, kepada saudara dan saya yang di dalam Kristus Yesus oleh iman kita kepada dia. Kita disebut keturunan Abraham, amin. Kita diciptakan Tuhan, kita ada hari ini supaya kita ini menjadi berkat. Untuk masuk di musim yang baru saudaraku, kita perlu mempersiapkan keluarga. Kalau keluarga siap, maka kita akan memperoleh berkat berlipat ganda saudaraku. Tapi kalau kita masuk di musim yang baru saudaraku, keluarga kita tidak siap, itu akan menjadi beban tersendiri bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama kita mau mempersiapkan keluarga kita masuk di musim yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19, saya minta setiap kita mengulang-ulang ya ayat ini, kita hafalkan ayat ini, kita renungkan ayat ini. Sebab inilah visi ya untuk kita gereja ini masuk di musim yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 dikatakan di sini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudaraku, untuk masuk di musim yang baru tentu itu tidak mudah, penuh dengan tantangan. Tapi firman Tuhan berkata, di depan itu masih banyak tantangan saudaraku. Sebab itu Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu. Ya, jangan ingat hal-hal yang purbakala. Jangan ingat hal-hal yang kemarin. Tapi ayo kita fokus ke depan. Ada satu panggilan Tuhan. Kita masuk di musim yang baru bersama dengan keluarga-keluarga kita. Menggenapi akan rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan melihat saudaraku ya juga hari-hari ini saudaraku. Kita berkata, mungkin orang berkata, wah tahun depan 2026 ini benar-benar krisis yang sejati gitu saudara. Ya, orang bilang ini loh saatnya krisis yang beneran itu tahun 2026. Lalu orang bilang gini, 2025 aja sudah sulit apalagi 2026. Ya saudaraku dikasih Tuhan. Saudara, kita mendengar soal krisis itu bisa ciut hati. Orang mendengar krisis bisa khawatir. Tapi saudara dan saya kita punya kabar baik saudaraku. Sebab firman Tuhan berkata, di padang gurun, di padang belantara, Tuhan akan melakukan perkara yang ganjil. Tuhan akan melakukan banyak mukjizat. Di tempat yang mustahil itulah bagian Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib. Hal-hal yang mustahil itu akan Tuhan kerjakan. Sebab itu bagi orang percaya ketika kita dikatakan masuk di musim yang baru, musim yang penuh dengan tantangan, musim yang belum belum jelas arahnya.
Tetapi saudara dan saya, kita tidak akan khawatir masuk di musim yang baru. Karena kita memasuki musim yang baru tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Padang gurun, padang belantara ini bicara tentang tempat yang kering, tempat yang gersang, tempat yang tidak ada arahnya, saudaraku. Serba tidak jelas, tanpa harapan. Kita bisa memikirkan apa orang di padang gurun. Kita bisa memikirkan apa berbuat apa di padang belantara. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Artinya inilah pekerjaan Tuhan akan dimulai. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mustahil, pekerjaan yang ganjil akan Tuhan kerjakan, saudaraku, dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya. Amin, amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat jalan dan aku akan membuat sungai. Saudaraku, dikasih Tuhan. Kita berkata, iya ya, hari-hari ini saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bisnis sepi ya, saudaraku, masalah persoalan silih berganti, keluarga rasanya kering seperti padang gurun. Saudaraku, kita mungkin mengatakan, saudaraku ya, semuanya masalah problem ada di depan kita. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita melihat bukankah Tuhan berjanji membuat jalan bagi kita. Bagi kita berpikir tidak ada jalan keluar. Saudaraku, bagi kita mungkin kita berkata ini semua serba tidak jelas. Tetapi kita punya sebuah kepastian, kita punya sebuah kabar baik. Tuhan berkata, aku akan membuat jalan di padang gurun. Kita enggak usah takut. Kita enggak perlu ragu, kita enggak perlu curiga sama Tuhan. Karena apa? Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Berjalan bersama dengan Tuhan ada sebuah kepastian, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus menguatkan iman kita, kepercayaan kita. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan sungguh amat luar biasa. Dan dia berkata begini, aku juga membuat sungai di padang belantara. Saudaraku dikasih Tuhan, sungai itu memberikan kita ini sebuah kesegaran. Sebab itu Daud berkata, dia adalah gembala yang baik, dia yang menyegarkan jiwaku. Di tengah-tengah keadaan penuh dengan kesulitan, di tengah-tengah keadaan rasanya kita hampir putus asa, tidak ada jalan keluar, tidak ada perubahan apa yang kita kerjakan. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dia akan membuat sungai itu sudah di padang belantara. Dia memberikan kita kesegaran, dia memberikan kita kekuatan yang baru. Dia memberi kita kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap kesulitan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dia memberikannya kepada kita semuanya. Amin. Saudaraku, Daud berkata, aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau kita sedang ada di lembah kekelaman, kita sedang ada di padang belantara, kita jangan berhenti di sana. Kita jangan merenungi nasib, jangan menangisi diri, saudaraku ya. Jangan berkata, aduh kenapa nasibku seperti ini. Tapi ayo kita terus berjalan. Kita akan melihat, saudaraku, tuntunan demi tuntunan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara, hari ini mungkin kita merasa, saudaraku ya, kita merasa mengalami keletihan rohani, saudaraku, kita mengalami rasa ketidakberdayaan, tetapi satu hal yang kita mau percaya, Dia, Tuhan memberikan kepada setiap kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Sebab itulah saudaraku, Kaleb berkata, ya ketika dia mendapatkan janji Tuhan, saudaraku, usia 40 tahun, tapi 45 tahun kemudian dia berkata, kekuatanku tetap sama dulu sampai hari ini. Usia 85 tahun, dia berkata, berikan Hebron itu kepadaku. Itu janji Tuhan. Dia tetap pegang janji itu setelah 45 tahun. Hebron itu tempatnya raksasa-raksasa, saudaraku. Dia berkata, berikan Hebron, serahkan Hebron itu kepadaku. Sebab itulah janji Tuhan yang telah diucapkan Musa kepadaku. Saudaraku, dia merasa kekuatannya tetap sama.
Saudaraku, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan kekuatan, tidak akan pernah kehilangan semangat. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mempersiapkan diri saudaraku masuk di musim yang baru. Kita harus punya pola pikir yang baru. Saudaraku kita punya cara-cara yang baru, keputusan yang baru. Saudaraku yang lama sudah enggak pakai lagi saudaraku. Karena ini musimnya sudah baru, bukan pakai yang lama lagi. Saudaraku demikian saudaraku kita akan menghadapi proses-proses. Proses itu indah buat kita semuanya. Kalau Tuhan buat mujizat gampang. Tetapi yang sukar itu adalah apa? Merubah hidup kita saudaraku. Karena itu perlu kerelaan kita semua. Kita perlu mau jalan sepakat dengan Tuhan. Tuhan aku mau sepakat dengan Engkau Tuhan. Ya saudaraku seperti tadi saya katakan begini. Saya merasa saudara ya ini tahu-tahu tadi pagi itu kemarin pagi tahu-tahu Mahin itu merot gitu ya, stroke saudara ya. Waduh saya itu berpikir ini kemarin sudah ada masalah-masalah ya, kehilangan orang yang dikasihi. Terus gitu kemarin juga ada tamu banyak saudaraku ya kita udah rasanya mau capek, mau persiapan untuk hari Minggu gitu saudaraku. Tahu-tahu Mahin itu sakit saudara ya. Lalu saya mengeluh, saudara, aduh apa naiki gitu saudara ya. Terus saya segera ingat loh kok saya mengeluh ya. Bukankah setiap tantangan yang ada, persoalan yang ada. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Saya harus mengatakan saudaraku, Tuhan saya bisa menghadapi semuanya ini. Saya tidak akan pernah kekurangan kekuatan. Saya pasti bisa menghadapi semuanya ini. Ayo apalagi saya akan hadapi semuanya. Tidak sendiri tapi dengan Tuhan. Mungkin kita merasa capek saudaraku. Ya tugas demi tugas. Masalah demi masalah. Tapi saudaraku ayo ingat ya kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Dia akan membuat sungai dan memberikan kesegaran buat setiap kita. Saudara, yuk kita sama-sama mempersiapkan biarlah keluarga kita menjadi alat untuk masuk di musim yang baru menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang penting yang harus kita lakukan yang pertama saudaraku kita harus membangun mezbah. Dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua 24 ayat 15 firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini digaris bawahi. Tapi saya akan baca dari yang pertama di sini ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Perkataan ini dinyatakan Yosua ketika dia ada di Sikem. Di Sikem itu adalah satu tempat di mana pertama kali Abraham membangun mezbah di sana. Ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menduduki negeri ini, akan kuserahkan negeri ini kepada keturunanmu. Saudaraku, di situ Abraham membangun mezbah di Sikem itu. Dan saudara, Yosua melihat keadaan bangsa Israel, umat Israel saat itu saudaraku. Umat Israel mulai kehilangan kasihnya kepada Allah. Umat Israel mulai dingin kepada Allah. Saudaraku, dan Yosua berkata kepada umat Israel, sekarang tentukan pilihanmu. Kamu mau beribadah kepada siapa? Tetapi aku mengambil keputusan dan komitmen. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah saja. Saudaraku ini perlu saudaraku ya buat setiap kita. Bahwa kita membawa seisi rumah kita. Beribadah kepada Allah. Membangun mezbah bagi Allah. Saudaraku arti ibadah ini bukan cuma menghadiri kebaktian. Arti ibadah bukan sekedar kegiatan ritual agamawi. Tetapi arti daripada ibadah ini seperti dalam Roma 12 ayat pertama yang mengatakan ya mempersembahkan tubuh kita
hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, Tuhan ingin setiap kita, saudaraku ya, di musim yang baru mengajak seisi rumah kita, mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan itu lebih dari apapun juga. Tuhan menjadi fokus daripada kehidupan kita. Tuhan ingin, saudaraku, supaya ibadah kita ini bukan cuma sekedar hari Minggu, tapi itu merupakan gaya hidup kita dalam keseharian. Cara berpikir, cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara di dalam kita bekerja, saudaraku, itu semuanya merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Ada rasa takut akan Tuhan. Kita mau ya memberikan hidup kita ini menghamba kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ada orang berkata begini, ya sekarang ini kan zaman edan, kalau edan gak keduman. Jadi orang bekerja dengan cara-cara yang duniawi. Saudaraku, kita mau memilih yang mana? Kita mau pakai cara Tuhan atau kita mau pakai cara-cara yang edan itu, saudaraku? Nah, itu adalah pilihan kita karena itu merupakan ibadah kita dalam kehidupan kita, dalam ketika kita bekerja, melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Ya, jangan sampai kita ini, saudaraku, kita mereknya kita Kristen, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Tuhan mau hidup saya terus mengalami perubahan. Terkadang saya juga memikirkan diri saya, saudaraku ya. Ketika saya mulai berpikir negatif, saya memikirkan diri saya. Loh, saya kok seperti ini ya? Saya enggak boleh seperti ini. Tuhan ampuni saya ubahkan hidup saya. Kita masih kadang-kadang mendapati diri kita ini, saudaraku, melakukan apa yang tidak baik, yang tidak berkenan. Hidup kita bukan menjadi mezbah. Karena Tuhan berkata, hidupmu itu tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tapi kenapa kita masih memikirkan dengan cara dunia? Kita masih bersikap dengan cara dunia. Kita mengambil keputusan-keputusan dengan cara dunia. Tuhan ingin mengubahkan supaya hidup kita ini menjadi sebuah ibadah. Ya, ini merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau mengajak seisi rumah kita, keluarga kita. Ayo kita menjadi orang-orang yang benar ya. Kita mau benar-benar, saudaraku, melakukan apa yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Yesua 24 ayat 23 berkata demikian, sekarang buanglah Allah asing yang ada di tengah-tengahmu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Dikatakan buang Allah asing, saudaraku. Kita berkata mungkin kita ini enggak punya berhala gitu ya, enggak punya patung yang disembah. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, Allah asing ini bicara, apapun yang mengambil tempat utama di hatimu, itulah Allah asing, itulah berhalamu yang harus dibuang. Kita harus menyingkirkan Allah asing. Mungkin itu bicara tentang uang, saudaraku. Kita bangun tidur yang kita pikirkan apa yang terutama, saudaraku. Apakah uang? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah karir kita menjadi sebuah kebanggaan dalam hidup kita? Apakah seorang pribadi, saudara, yang kita idolakan, yang kita cintai lebih daripada Tuhan, saudaraku? Ataukah medsos, saudaraku? Kita nggak bisa lepas dari medsos, saudara. Nah, Tuhan ingin dikatakan di musim yang baru, ayo kita mengajak seisi rumah kita, ya. Kita mau membuang Allah-Allah asing. Kita mau membuang berhala-berhala kita. Yang tahu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, saudaraku. Kita mau hidup di dalam apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Yakub juga mengajak, saudaraku, seluruh kaumnya, ya keturunannya, keluarga besarnya. Ketika dia sampai di Sikem, dia berkata, ayo kita buang Allah-Allah asing ini. Lalu mereka mengumpulkan, saudaraku, ya. Lalu itu berhala-berhala mereka, anting-anting mereka, itu dikuburkan di pohon di Sikem itu. Lalu apa yang terjadi? Kedahsyatan yang dari Allah itu turun atas mereka. Sehingga mereka ini tidak ada yang mengejar lagi. Musuh tidak ada yang berani lagi, saudaraku. Saudaraku, kalau kita mau berjalan dalam kedahsyatan,
Musuh gak akan pernah bisa mengejar kita. Kita perlu membuang Allah asing. Hati kita lalu fokus sama Tuhan. Hati kita benar-benar, saudaraku, ingin melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ajaklah seisi rumah kita, saudaraku, ajaklah keluarga kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Warisan yang paling berharga itu adalah warisan mengajak keluarga kita hidup beriman kepada Tuhan. Beriman, taat, setia kepada Tuhan. Kita nggak bisa kasih warisan, saudaraku, yang namanya tanah, ya, warisan deposito, warisan emas, warisan harta, saudaraku. Kita melihat orang dikasih warisan harta bisa justru menjadi masalah sebaliknya. Tetapi kalau orang, saudaraku, dikasih warisan iman, cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan, maka anak-anak kita, mereka ini akan mengalami sebuah pengalaman sendiri dengan Tuhan. Pengalaman iman gak apa-apa, jatuh bangun, tapi mereka akan bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi, bangun lagi. Sehingga anak-anak kita, keturunan kita, mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan terus naik dan tidak akan turun. Saudaraku, cara ibadah kita, mengasihi Tuhan itu lebih dari apapun, lebih dari uang, lebih dari harta, lebih dari segalanya, saudaraku. Kalau kita mungkin, saudaraku, mau beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih memiliki berhala-berhala, ayo kita singkirkan, ayo kita buang, saudaraku. Lalu yang kedua, poin yang kedua, kita mau sehati sevisi ya dengan keluarga kita. Ajak keluarga kita memperkatakan tentang musim yang baru. Ya, kita mulai memperkatakan, membicarakan visi apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita. Hal-hal apa yang penting yang harus kita buang di keluarga kita. Kita ajak seisi rumah kita ajak anak-anak kita bicarakan kepada pasangan hidup kita. Jangan merasa saudaraku bisa berjalan sendiri. Karena Abraham dipanggil tidak secara pribadi, dia sendiri. Tapi dia mengajak istri dan anaknya, saudaraku. Dia mengajak saudaraku keturunannya, keluarganya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Mari kita membicarakan itu kepada keluarga kita. Jangan saudaraku orang berkata begini, aduh suamiku itu ya gitu ya. Aduh suamiku itu kurang rohani gitu ya. Kalau diajak sembahyang mesti tidur gitu, ya enggak mau. Diajak berdoa, wes kamu aja yang berdoa gitu, enggak mau saudara. Nah ada satu pelajaran dalam hidup saya saudara ya. Dulu saya gitu, saya paksa-paksa Pak Budiono, ayo kita doa sama-sama. Sudah tahu gitu loh, kita akan perlu doa sepakat, ayo kita doa sama-sama. Habis gitu saudaraku saya doanya panjang, saudaraku ini itu sana sini, doakan semua. Lalu dia geledak tidur saudara ya dikasih Tuhan, doanya kepanjangan lanjutkan sendiri gitu. Anak-anak diajak doa lari ngacer saudaraku, karena apa? Itu bukan waktunya doa syafaat saudaraku, tapi berdoa untuk visi. Apa yang kita sudah bicarakan di keluarga kita. Hal-hal apa yang perlu kita buang. Itu aja yang kita doakan kalau mau doa bersama dengan keluarga. Jangan doa syafaat saudaraku. Dan mari kita mau belajar bersama. Ketika ada kesepakatan saudaraku, Tuhan berkata doa sepakat ini luar biasa saudaraku. Bahkan kalau kita ini di dalam keluarga ini, kita punya kesatuan hati, kita sudah komunikasikan, ya bahkan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, kita mau menceritakan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Seperti Abraham, saudaraku, dia memberikan keteladanan, menceritakan tentang janji-janji Tuhan kepada Ishak ya. Dan sehingga Ishak ini dia berjalan seperti Abraham berjalan. Mari kita semua, saudaraku, membawa keluarga kita, seisi rumah kita, untuk kita ini sepakat jalan, membangun mezbah bagi Tuhan, berjalan satu hati, satu visi saudaraku. Dan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1-3 di sana mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya
Ya dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, maka dikatakan ada minyak, ada urapan Tuhan yang mengalir. Ya, bahkan dikatakan ayat yang ketiga bagian terakhir, sebab kesanalah Tuhan itu memerintahkan berkat. Berkat itu diperintahkan sama Tuhan. Berkat itu bukan dikejar, bukan diusahakan kita. Tapi berkat itu diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Perlunya di dalam sebuah keluarga itu saling mengampuni, mengusahakan hidup damai seorang dengan yang lain, menghargai saudara satu dengan yang lain. Orang tua jangan berkata, itu anak-anak ya sudahlah, biarlah anak-anak ya, dia punya urusan sendiri. Libatkan seluruh anak-anak kita, saudaraku, untuk membicarakan tentang visi, mendoakan tentang visi, menyatukan hati kita, saudaraku. Terkadang mungkin saudaraku kita punya visi, kita punya harapan itu belum terjadi. Kita masih melihat ada keluarga-keluarga kita, anggota keluarga kita yang belum bersama-sama sehati sevisi. Tapi kita perlu terus doakan. Saya itu menjadi kerinduan saya. Saya tidak merindukan, tidak mendoakan, oh Tuhan jadikan anak saya konglomerat atau miliarder, orang-orang yang kaya. Tapi saya itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya itu dari dulu keinginannya cuman ini aja. Tuhan jadikan keluarga saya ini. Keluarga yang bersatu, keluarga yang kompak. Untuk hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Pasti itu diberkati secara otomatis, saudaraku. Kadang-kadang ada kita sebagai orang tua, wah kita bangga gitu ya. Bangga kalau anaknya, saudaraku, wah sekarang sukses, uangnya banyak. Oh, anak saya sekarang jadi pejabat tinggi, sekarang dihargai, dihormati, jadi orang terkenal. Oh, anak saya sekarang dia ini menjadi orang yang benar-benar jadi orang penting. Saudaraku, bagi kita semuanya, ayo kita menyadari hal ini, saudaraku. Itu gak ada artinya apa-apa. Tapi mau jadikan keluarga kita ini sebagai sebuah keluarga yang hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkat itu diperintahkan, itu secara otomatis. Kita tidak bisa melihat instan, tapi itu proses. Saya juga melihat proses, tapi itu iman saya. Saudaraku, satu demi satu, Tuhan semuanya akan Tuhan pulihkan, semuanya akan Tuhan satukan. Semuanya kita akan menjadi keluarga yang rukun, yang kompak. Buat apa saudaraku kalau kita ini saudaraku punya hal-hal yang kita bisa banggakan. Tetapi di dalam keluarga sendiri kita akan melihat begitu banyak luka-luka saudara yang ada di keluarga kita. Kemarin saudara saya bercerita begini. Teman saya ini ya, dia berkata, teman saya ini dia sukses luar biasa. Dia kaya luar biasa dah. Sertifikatnya itu ditaruh di brankas itu ya, itu penuh dan itu Jakarta, bukan di desa saudaraku ya, itu luar biasa kayanya, luar biasa dah saudaraku. Tapi saya melihat dia berkata, saya itu prihatin, hati saya sedih karena apa? Dia punya 2 anak tapi enggak rukun saudaraku. Punya 2 anak tapi tidak cocok saudaraku, itu sedih Bapak Ibu saudaraku. Ayo kita semuanya pikirkan, keluarga kita harus kita bawa kepada Tuhan. Ya, uang itu bukan hal yang utama, harta bukan hal yang utama, kesuksesan dunia bukan hal yang utama, tapi membawa seisi rumah kita ini beribadah pada Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya sendiri menjadi mezbah, penyembahan bagi Tuhan. Ini adalah hal yang penting buat kita. Berkat itu diperintahkan. Dan yang ketiga, saudaraku, kita belajar tentang ketaatan. Ya, betapa pentingnya keluarga kita ini diajar untuk hidup taat sama Tuhan. Iya, karena apa, saudaraku? Abraham ini, saudaraku, dia mewariskan warisan kepada keturunannya itu warisan iman dan ketaatan. Di dalam Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata demikian. Ya, aku akan membuat banyak keturunanmu. Ini perkataan Tuhan kepada siapa? Kepada Ishak. Ya, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibanku, perintahku, ketetapanku
dan hukumku. Saudaraku, Tuhan meneguhkan berkat atas Ishak itu karena apa? Karena ketaatan Abraham. Berkat Ishak bersumber dari ketaatan Abraham. Ya, saat itu Ishak belum melakukan apa-apa, tapi dia mendapatkan warisan, saudaraku. Akibat dari apa? Ketaatan orang tuanya, ketaatan Abraham kepada Tuhan. Tuhan punya janji kepada Abraham dan dia berkata bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, saudaraku. Tuhan punya perjanjian. Tapi bagian Abraham, dia punya kewajiban untuk melakukannya. Apa artinya sebuah kita mengatakan iman tanpa sebuah ketaatan? Saudara, dikatakan di sini saudaraku bahwa Abraham telah melakukan kewajibannya. Saudaraku, Abraham telah membuka jalan berkat bagi anaknya, yaitu bagi Ishak untuk generasi berikutnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu memberikan sebuah keteladanan iman ketaatan kepada anak kita. Saudaraku, kita mungkin berkata hari ini, wah kita suka kalau dengan janji Tuhan kita mengaminkan, itu terjadi, amin, itu terjadi. Tapi kalau disuruh taat, kita nawar, loh Tuhan kok disuruh taat Tuhan, itu sulit Tuhan. Yang lain aja saya mau taat, yang ini jangan Tuhan. Saudaraku, ketaatan itu tidak pilih saudaraku. Ketaatan itu sampai kayak orang bodoh saudaraku. Tuhan berkata kepada Ishak, sekarang kamu tidak usah pergi ke Gerar sana. Memang secara kasat mata di sana lebih menjanjikan negeri itu. Tapi tinggallah di sini, di negeri Filistin ini. Hiduplah kamu sebagai orang asing, aku akan memberkati engkau. Dan apa yang dilakukan Ishak? Dia juga taat, ayahnya taat, dia juga taat saudaraku. Tanpa curiga. Dia percaya dan tinggal dia di negeri Filistin sebagai orang asing. Menaburlah Ishak di sana. Dan firman Tuhan berkata, dia menghasilkan 100 kali lipat. Kian hari kian menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Dia menjadi sukses. Janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan Ishak. Karena apa? Ketaatan daripada Abraham telah mengajar dan mewariskan kepadanya. Dia mengalami sendiri bagaimana seorang bapaknya ini taatnya kepada Tuhan. Dia mengalami sendiri ketika dia dibawa Abraham ke atas gunung Moria untuk disembelih, untuk dipersembahkan. Karena Tuhan berkata Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu di atas gunung Moria. Dia ngalami, dia lihat betapa taatnya Abraham ini kepada Allah. Dia sungguh-sungguh melakukan kewajibannya. Kalau saya umpama itu, saya ngalami kayak Abraham, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Sana naik ke gunung Moria sembelih anakmu. Saya berkata Tuhan saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan pakai Abraham ini menjadi sebuah teladan dan warisan sebagai bapak orang beriman. Dan Ishak tanpa curiga, dia pun mentaati Tuhan. Dia tinggal di negeri itu, dia menabur di negeri itu. Saudaraku, hari ini sudahkah kita mentaatinya? Ayo kita sama-sama belajar, saya belajar, saudara belajar. Lakukan tanpa curiga sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, iya dan amin. Kita seringkali mikir cara kita itu cara duniawi. Lah, kalau disuruh perpuluhan, musimnya aja musim sulit. Gereja itu Tuhan tuh enggak butuh uang. Ya, saya ini dengar sendiri saudaraku ya, ini ibu saya dulu gitu. Wah ini kita nih harus perpuluhan gitu ya. Keluarga kita nih harus perpuluhan. Dia bilang walah wong Tuhan aja sudah enggak butuh uang kok katanya. Lah Tuhan memang enggak butuh uang. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Ketaatan kita itu hanya untuk diri kita sendiri.
Saudaraku dikasih Tuhan, ayo bersama-sama kita mau taat sama Tuhan, jangan curiga. Kalau kita, saudaraku, kita masih curiga sama Tuhan, kita masih menggunakan cara kita. Saudaraku, kita sudah ditunjuk sama Tuhan. Ini loh, kamu ini sedang jalan di padang gurun. Kamu ini sedang jalan di padang belantara. Lah kamu tak kasih jalan kok kamu tidak mau ikuti jalan. Kamu cari jalan sendiri. Kamu punya cara sendiri. Ya sana tanggung sendiri, urus sendiri. Tapi kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan saya mau taat sama Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya saya. Tetap percaya, saya mau taat sama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita akan menuai hasilnya. Saudara, saya tanya sama anak saya kalau cerita, oh ya sekarang rame pekerjaannya diberkati. Saya tanya, sudah perpuluhan apa belum? Saya ingatkan sudah perpuluhan apa belum? Kalau gereja ada acara, sudah nabur apa belum? Saya ajak keluarga saya. Saya enggak mau kita ketinggalan, kita jangan ketinggalan loh ya. Kita harus nabur yang utama, kita harus beri yang terbaik. Saya mengajak keluarga saya, saudaraku, hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan turun tangan. Saya melihat janji-janji Tuhan itu digenapi. Saya enggak, mereka berhasil bukan karena warisan, tapi mereka berhasil karena apa? Mereka punya pengalaman. Mereka belajar dari orang tua yang mau taat sama Tuhan. Nabur untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku terus melayani, mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama, kita terus belajar. Saya masih terus belajar, kadang-kadang saya belajar sama anak saya juga, saudaraku. Anak saya dengar ngomong gini, ini Tuhan bilang loh kita harus nabur untuk kota ini, yuk kita nabur saudara ya. Maka kita rame-rame nabur saudaraku ya. Nah, yang satu nabur, yang satu enggak mau kalah, ayo kita nabur. Yang satunya lagi ayo nabur. Kita saling menyemangati di dalam keluarga kita ini. Ya, mari kita mau taat sama Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan itu punya jalan. Terkadang saya merasa diri saya ini kok bodoh gitu ya saudara ya. Duh Tuhan, saya ini rasanya saya ini kok bodoh banget ya Tuhan. Saya ini kok gak bisa ngerti ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, kalau kamu pinter, kamu akan keminter. Kalau kamu pinter, kamu gak nurut sama aku. Tapi karena kamu bodoh, kamu suka tanya sama aku. Saudaraku dikasih Tuhan, maka Paulus berkata dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan berkata bahwa orang yang bodoh dicari sama Tuhan. Bodoh tapi taat ya saudaraku. Bodoh bukan bebal. Bodoh tapi mau taat. Bodoh semakin merasa bodoh, nolnya semakin banyak. Ditambah ketaatan itu ditambah satu di depan. Semakin merasa bodoh tanpa Tuhan saudaraku. Lalu kita taruh ketaatan di sana saudaraku. Kita semakin luar biasa. Amin. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna adanya. Saya melihat saudaraku kalau kita mau taat semuanya akan ditata oleh Tuhan satu demi satu. Diatur sama Tuhan. Warisan iman dan ketaatan itu penting saudaraku. Mari kita bersama-sama lakukan tanggung jawab rohani kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini saudaraku punya sebuah kewajiban. Bahwa segala hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita harus dijaga, harus dilakukan dengan segenap hati. Saudara, saatnya kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Karena Tuhan berkata musim yang baru ini sudah tiba. Tuhan akan melakukan sebuah pekerjaan yang mustahil. Itulah bagian Tuhan. Tuhan bekerja di tempat-tempat yang sukar, di tempat-tempat yang mustahil. Tuhan akan bekerja di sana. Tuhan akan menyatakan bahwa Dia akan membuka jalan bagi kita. Dunia berkata jalan buntu. Dunia berkata ini sulit. Tapi Tuhan berkata, aku yang buka jalan bagimu. Aku yang akan menuntun arah dalam hidupmu. Aku yang akan memimpin bisnismu. Aku yang akan menuntun keluargamu. Aku yang akan memberikan arah visi pada gerejamu. Saudaraku dalam pelayanan ini saudara, kita butuh yang namanya Tuhan. Dalam kehidupan keluarga kita butuh yang namanya Tuhan.
Kalau kita mengandalkan cara pikir sendiri, saudaraku, kita berkata, suamiku bagaimana harus menghormati suami, gak pernah kasih nafkah, dia cuma di rumah aja, saudaraku ya. Mungkin kita lalu kehilangan respect, saudaraku. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati, bagian kita itu kita lakukan saja saudaraku dengan setia. Apa yang kita hargai tetap karena keluarga kita ini penting. Tidak ada yang boleh direndahkan, tidak ada yang boleh diremehkan. Semua anggota keluarga ini kita ini penting. Bahwa keluarga kita ini bersama-sama tetap jalan satu visi, satu hati, berjalan di dalam ketaatan. Kita akan melihat saudaraku, oh kuasa Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Dengan cara yang sangat luar biasa yang tidak kita pernah pikirkan. Bersama-sama dengan keluarga kita akan segera masuk dalam musim yang baru. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara ya, seperti saya katakan tadi, sesulit apapun masalah persoalan kita ya saudaraku. Hal-hal yang ada di depan kita dengan penuh antusias, dengan percaya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang bekerja, ada keajaiban Tuhan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan kita akan diberikan terus kekuatan, kesegaran dalam hidup kita. Damai sejahtera, sukacita masuk di musim yang baru ini. Bersama-sama biarlah saudaraku kita akan bersama menggenapi ya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap keluarga kita. Saudara, ketaatan kita akan membawa dampak, membawa berkat bagi lintas generasi, keturunan demi keturunan. Seperti Abraham, ya, dia kepada Ishak dan kepada Yakub dan kepada kita semuanya yang percaya beroleh kasih karunia Allah. Ya, kita akan berjalan di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nuh mengajak seisi rumahnya, keluarganya membangun bahtera dan keluarga ini diselamatkan Tuhan. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, Yosua mengajak keluarganya masuk di musim yang baru. Saudara dan saya, kita membawa seisi rumah kita. Ayo kita masuk di dalam musim yang baru. Tinggalkan semua yang lama, saudaraku. Yang lama sudah tidak berguna lagi, saudaraku. Ya, pengalaman yang lama semuanya sudah enggak berguna lagi. Kekecewaan yang lama semuanya sudah enggak berguna lagi. Tetapi ayo kita fokus. Kita mau diajar sama Tuhan. Ada hal yang baru, saudara, yang akan Tuhan ajarkan dalam hidup kita ini. Sebab dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru akan kita tangkap, kita terima. Kalau kita mau dengar-dengaran Tuhan. Kita mau hidupnya fokus sama Tuhan. Jangan kita merasa diri kita sudah bisa. Jangan kita merasa kita sudah punya pengalaman. Kita sudah tahu. Oh saudaraku, itu singkirkan saudaraku. Karena saudaraku, musim yang baru perlu dengan cara-cara yang baru. Jalan dengan Tuhan. Ini sangat dahsyat. Ini sangat luar biasa dan saya percaya hari ini kita siap masuk di musim yang baru. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku, kita akan berjalan dengan penuh sukacita. Kita akan berbesar hati bersama dengan Tuhan. Saya tidak pernah takut, bersama dengan Tuhan. Ada sebuah kepastian, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi saya cakap menanggungnya. Saya bisa menyelesaikan semuanya ini. Saya akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan. Amin, amin. Orang berkata itu krisis, gak apa-apa. Saudaraku, dikatakan kekayaan orang berdosa itu disimpan untuk orang benar. Diperintahkan kepada orang benar. Jangan pernah takut, jangan khawatir apa yang akan dimakan, apa yang diminum hari esok, kebutuhan kita. Jangan pernah takut, jangan khawatir. Karena Tuhan itu menyediakan. Tuhan memelihara hidup kita yang percaya kepada Dia. Janjinya ya dan amin. Tapi kewajiban kita harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tanpa curiga sama Tuhan. Percaya adalah percaya seperti gunung Sion yang tidak akan goyah.
kita akan melihat Dia Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia Elohim, Dia pembuat mukjizat, Dia melakukan perkara yang ganjil dalam hidup kita semuanya yang mau jalan bersama-sama dengan Tuhan. Lihat Tuhan adalah jalan itu sendiri. Sebab itulah saudaraku dikasih Tuhan, gereja di tempat ini kita semuanya kita bersiap masuk di musim yang baru. Ayat terakhir saya akan bacakan di sini Ulangan 7 ayat 9. Saya bacakan Ulangan 7 ayat 9. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada keturunan yang ke-1000. Saudaraku, sampai keturunan yang ke-1000. Kalau saya baca Alkitab saudaraku, loh kok sampai 1000? Terkadang baru satu keturunan nggak nyampe saudaraku. Janji itu nggak tergenapi karena apa? Karena apa? Karena tidak melakukan kewajibannya. Itu cuma sekedar menjadi sebuah janji. Sebab itu penting mengajarkan pada anak-anak kita. Ayo lakukan kewajiban kita. Ayo kita mau percaya, hidup percaya kepada Tuhan. Ayo kita mengasihi Tuhan itu lebih dari apapun. Ayo kita bangun kesatuan di dalam keluarga kita ini. Saudaraku, berkat itu diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kemanapun Ishak pergi diberkati, kemanapun Abraham pergi diberkati. Berkat itu selalu ngikut. Ya, biar orang lain pilih tempat yang subur. Biar Ishak diusir lagi, menggali sumur, diusir lagi. Dia pergi lagi, gali sumur lagi, membual-bual lagi. Diusir, direbut orang Filistin, pergi lagi, gali sumur lagi. Diberkati lagi, membual-bual. Sampai saudaraku musuh benar-benar menjadi takut saudaraku. Abimelek datang kepada Ishak dan berkata, aku datang kepadamu. Ishak berkata, ngapain kamu datang kepadaku? Bukan kamu benci sama aku. Iya, kamu udah usir aku dari tanah Filistin. Karena aku sukses, aku berhasil. Tapi Abimelek berkata, iya. Karena aku sendiri melihat dengan mataku, kamu disertai Tuhan. Kamu lebih besar daripada aku. Kamu memang menjadi hebat, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Aku datang, aku takut. Tapi aku ingin membawa, ya supaya kita ini ada perjanjian damai. Kamu jangan ngapa-ngapain kami ya orang Filistin ini. Ya aku mau datang ini untuk sebuah perjanjian damai. Seperti aku melepas kamu dengan damai. Biarkan kami juga hidup damai. Saudaraku, musuh itu akan takut. Musuh itu tidak akan pernah bisa lagi mengganggu usaha, mengganggu keluarga, mengganggu pelayanan. Karena apa saudaraku? Kita disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita semua masuk di musim yang baru. Kita percaya Tuhan sungguh dahsyat luar biasa. Dia ada bersama kita. Yuk kita beritakan tepuk tangan buat Tuhan kita.